Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada kabar terbaru. Jadi ada dua berita. Yang pertama, kabar pertama ada TNI Angkatan Laut menghapus 9 kapal angkut tank yang berusia 40 tahun secara bertahap. Jadi usut punya usut, Kepala Staf Angkatan Laut mengatakan bahwasanya TNI AL akan menghapus 9 kapal angkut tank atau landing ship tank yang berusia 40 tahun. Dan yang berita kedua, Bren, datang dari negara serumpun Malaysia. Di saat Indonesia memensiunkan 9 kapal perang, Malaysia malah meretrofit ataupun mengoverhaul, mereparasi korvet tua KD Laksamana Muhammad Amin yang disebut-sebut mendapatkan badan baru. Kapalnya sampai diangkat, terus bawahnya itu sampai diganti saking tuanya, Bren. Nah, ini adalah yang menarik untuk kita bahas tentunya. Oke, silahkan kalian siapkan kuota 20 mega lah untuk melihat berita ini. Berita pertama, TNI AL menghapus 9 kapal angkut tank yang berusia 40 tahun secara bertahap. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Bapak KSAL Laksamana TNI Yudo Margono. Ia mengatakan terkait rencana tersebut telah disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI beberapa waktu lalu. Rencana penghapusan kapal tersebut, kata Yudo, telah dimulai sejak tahun 2014 silam. Penghapusan kapal tentunya sudah direncanakan dari awal, seperti kemarin saya laporkan dari Komisi 1 DPR. Kita akan menghapus 9 kapal amfibi, kapal angkut tank atau landing ship tank, itu sudah direncanakan, kata Bapak Yudo di Mabes TNI Angkatan Laut Cilangkap, Jakarta Timur pada tanggal 2 kemarin, Bren. Nah, lebih lanjut ia mengatakan saat ini sudah ada 4 kapal angkut tank yang sudah dihapus. Dengan demikian, usut punya usut, kata dia masih ada 5 lagi yang dalam proses untuk dihapus secara bertahap. Gantinya yang 9 itu sudah ada. Jadi Indonesia itu berani memensiunkan 9, itu gantinya 9 sudah ada. Kalian jangan khawatir lah, Bren. Nah, sehingga 9 yang ada ini begitu dihapus tentunya akan ada gantinya. Diberitakan sebelumnya Komisi 1 DPR Republik Indonesia menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Staf Angkatan Laut Bapak KSAL Laksamana TNI Yudo Margono. Rapat tersebut mengagendakan pembahasan persetujuan penjualan barang milik negara berupa kapal X KRI Teluk Mandar 514 dan KRI X KRI Teluk Penyu 513. Dalam pemaparannya, Bapak Yudo Margono mengungkapkan selain meminta persetujuan penjualan 2 XKRI, pihaknya juga mengajukan penghapusan 22 KRI, Bren. Bisa kalian bayangkan? Alasannya seluruh kapal tersebut tak layak, bahkan ada yang sudah tenggelam. Bahwa di TNI Angkatan Laut saat ini ada 22 KRI yang diajukan untuk penghapusan selain dari 2 kapal yang diserahkan diajukan ke DPR, ungkap Yudo di ruang rapat Komisi 1 DPR Senayan pada tanggal 27 kemarin. Yudo mengatakan keberadaan kapal tersebut mengganggu operasional di dermaga yang menjadi tempat kapal yang siap dijalankan. Atas dasar itu, Bapak KSAL Yudo Margono berharap pengajuan tersebut bisa segera diputuskan. Ia sangat mengganggu operasional dari dermaga kita, menyita tempat lah, Bren, sehingga terganggu dengan adanya kapal-kapal ini, sehingga kami sangat bermohon untuk kapal-kapal yang sudah diajukan ini dapat segera diputuskan. Jadi ujar Bapak Margono seperti itu. Nah, untuk berita yang kedua menyambut terkait kapal KD Laksamana Muhammad Amin yang merupakan salah satu kapal dari skuadron korvet 24 Angkatan Laut Kerajaan Malaysia atau TLDM. Di saat pemerintah kita mempersiapkan ataupun memensiunkan kurang lebih 22 kapal, Malaysia masih gimana ya, Bren, masih suka mengoverhaul ataupun overhaulnya ini cukup keseluruhan. Kenapa nggak beli saja gitu loh, maksud Mimin. Oke lah, dilanjut. Atas inisiatif Out of the Box rakyat Malaysia, Angkatan Laut Malaysia, implementasi reparasi KD Laksamana Muhammad Amin sangat unik. Di antaranya keunikannya adalah penerapan atau repowering dan konversi sebagai besar lambung menggunakan konsep rehal, dicopot itu bawahnya kapal, Bren. Repowering adalah ruang lingkup layanan pemeliharaan yang melibatkan penggantian semua mesin utama, gearbox, poros, baling-baling, dan set daya termasuk switchboard dan kabel terkait, Bren.
Sedangkan untuk konsep rehaul seperti dikutip dari Defense Asia, hull block yang baru dibangun dan beberapa peralatan yang ditemukan di hull lama dikeluarkan, dirombak dan dipasang di hull baru tanpa mengubah desain aslinya sepenuhnya. Dengan kata lain, sebagian besar lambung lama akan dibuang sebagai besi tua. Pendekatan repowering dan rehaul ini telah menarik perhatian berbagai instansi pemerintah lainnya, seperti dikutip dari Defense Asia. Hal ini karena lebih cepat, lebih ekonomis, dan memberikan pengembalian investasi ROI yang baik untuk layanan tersebut. Pendekatan out of the box ini juga menjadi perhatian para auditor, di mana pemeriksaan telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Usut punya usut, hasil dari inisiatif repowering dan rehaul ini akan memungkinkan KD Laksamana Muhammad Amin diberikan kesempatan bertugas di TLDM lebih lama lagi dengan kemampuan operasional yang meningkat, umur yang lebih panjang, dukungan yang lebih baik, dan pemberian ROI yang tinggi kepada TLDM atau pemerintah brand. Nah, lebih membanggakan lagi, semua kegiatan desain, konstruksi, dan pemeliharaan dilakukan sepenuhnya oleh anak-anak lokal ataupun dikerjakan oleh galangan kapal Malaysia yang secara tidak langsung mendukung industri pertahanan negara. Ya, kalau bahasa istilahnya ya seperti PT PAL gitulah brand. Sebelumnya pendekatan repowering dan rehaul dianggap mustahil untuk diwujudkan. Dengan demikian, anggota militer patut berbangga atas inisiatif of out the box yang dihasilkan dan berpesan untuk terus berinovasi meningkatkan kemampuan operasional armada TLDM, khususnya dalam aspek man, machine, and method atau proses seperti itu. Usut punya usut melansir dari Defense Security Asia, atas inisiatif anggota militer dan Kementerian Pertahanan, implementasi reparasi KD Laksamana Muhammad Amin sangat unik, katanya seperti itu. Terbilang unik adalah penerapan repowering dan hull conversion yang sebagian besar menggunakan konsep rehaul. Jadi semuanya itu di-upgrade dari bawah, atas, belakang, samping gitulah, breng. Repowering adalah ruang lingkup layanan pemeliharaan yang melibatkan penggantian semua mesin utama, gearbox, poros, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk konsep rehaul, hull block yang baru dibangun dan beberapa peralatan yang ditemukan di hull lama dikeluarkan, dirombak, dan dipasang di hull baru tanpa mengubah desain aslinya sepenuhnya. Dengan kata lain, sebagian besar lambung lama akan dibuang sebagai besi tua. Jadi seperti itu. Nah, Prin, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut di saat pemerintah Indonesia memensiunkan 22 kapal Malaysia meretrofit saat satu Corvette Muhammad Amin yang digadang-gadang bisa kembali pulih lah, Bren. Apakah enaknya Malaysia ini nggak beli saja daripada overhaul sepenuhnya lah, Bren, seperti itu. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan bicara di kolom komentar.